Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisna Khairunisa dengan NPM 25106311 dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Jadi, ilmu hadis riwayah gampangnya bisa kita sebut sebagai ilmu narasi atau ilmu pengisahan. Dia terfokus pada apa yang diceritakan, yaitu isi hadis itu sendiri. Jadi ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari mulai Nabi Muhammad SAW, para sahabat, hingga sampai ke kita. Selanjutnya, fokus pembahasan. Fokus utamanya adalah pada teks hadis itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan matan. Selanjutnya, selain itu, ilmu hadis riwayah ini juga mengkaji siapa saja yang meriwayatkan hadis ini atau yang bisa kita sebut sebagai sanad. Jadi intinya pada ilmu hadis riwayah ini ada tiga yang kita kaji. Maaf salah, ada 3 yang kita kaji. Yang pertama yaitu matan, teks atau isi hadis tersebut. Yang kedua ada sanad, yaitu rantai para perawinya, periwayatnya siapa saja. Yang ketiga yaitu ada cara riwayah, bagaimana hadis disampaikan, apakah dengan cara mendengar langsung, apakah ditulis, atau dengan cara lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hadis ini tuh benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada perubahan. Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui dan menghafal hadis-hadis tersebut, dan kita menjadi punya sumber untuk mengetahui perkataan dan perbuatan Nabi. Selanjutnya ilmu hadis diroyah. Kalau ilmu hadis diroyah bisa kita sebut dengan ilmu analisis atau ilmu kritik. Dia tidak hanya fokus dengan isi hadis tersebut, tetapi dia lebih mendalam dari cara memahami, menganalisis, dan menilai kualitas hadis tersebut. Ilmu ini sebagai alat untuk membedakan mana hadis yang sahih, hadis yang benar, dan mana hadis yang palsu. Berikutnya ada fokus pembahasan. Yang dipelajari pada ilmu hadis diroyah ini ada 3. Yang pertama ada kritik sanad, yaitu mengevaluasi para periwayatnya. Apakah periwayat ini orang yang jujur, yang mempunyai daya ingat kuat atau tidak. Yang kedua ada kritik matan, yaitu mengevaluasi isi hadis tersebut. Apakah isinya itu bertentangan dengan Al-Quran, atau apakah bertentangan dengan isi hadis kuat yang lainnya, atau bertentangan dengan akal sehat. Yang ketiga yaitu aturan ilmiah, atau mempelajari istilah-istilah hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, dan kaidah-kaidah untuk menentukan status hadis. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan utamanya adalah untuk bisa memilah dan memilih hadis untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Ini adalah sebuah filter untuk membedakan mana hadis yang asli dan mana hadis yang palsu. Manfaatnya adalah kita menjadi tidak salah memilih dalil dan tidak terjebak pada dalil atau hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Yang terakhir yaitu hubungan antara keduanya. Ilmu hadis riwayah itu dia hanya mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber lengkap dengan sanad dan matannya. Ilmu hadis diroyah dia yang menentukan apakah hadis ini asli atau palsu. Diroyah tanpa riwayah
dia tidak akan ada objek untuk dianalisis kebenaran atau kepalsuan hadisnya. Dan riwayah tanpa diroyah, kita tidak akan tahu mana hadis yang palsu, mana hadis yang benar. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita para umatnya dengan sahih dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.